Baik, di video kali ini Mimin bawakan cerita part 1 dari manhwa baru yang kemarin Mimin sudah bahas. Untuk judulnya ada di deskripsi ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support BP Channel. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe dulu, supaya BP Channel semakin semangat untuk upload videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita kali ini dibuka dengan kisah seseorang dari daratan nan jauh di barat sana pernah berkata, orang yang mempunyai kekuatan luar biasa yang menyaksikan kejahatan di depan matanya tidak berbeda dengan orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Lalu diperlihatkan seorang pendekar bertombak yang kelelahan setelah melakukan pertarungan dengan beberapa musuhnya. Dia bergumam, apakah semua ini sudah berakhir? Dia merasa cukup bosan dengan kehidupannya, dengan berkata bahwa pertempuran ini sangat memuakan untuknya. Setelahnya ada seseorang yang datang dengan tunggangannya. Pendekar itu pun berniat melihat siapa yang datang menghampirinya kali ini. Apakah dia lawan atau cuman orang yang melintas? Di sisi lain ada seseorang yang menghampiri, dan dia hanya berdiri di atas batu besar tepat di depan pendekar tombak itu. Ternyata sosok itu adalah seorang perempuan yang berparas sangat cantik, dengan menunggangi seekor domba gunung. Dilihat dari parasnya saja sudah menunjukkan kewibawaan yang besar pada dirinya. Tanpa disadari, di dalam hati pendekar itu memuji kecantikan dari gadis yang berada tepat di depannya. Dan juga timbul pertanyaan di pikirannya, apakah dia seorang musuh baginya? Dirasa tak ada hasrat untuk bertarung dengannya. Tapi keadaan memaksa untuk melakukan hal itu. Tak ada pilihan lain, dia benar-benar harus melawannya untuk bisa bebas dari kejaran musuh. Lalu dia mengganti kata-katanya bahwa dia tidak ingin membunuh wanita itu. Benar saja, di belakang wanita itu terlihat sudah banyak prajurit yang bersiap untuk melawan pendekar tombak. Dan tidak diragukan lagi, dia adalah pemimpin dari pasukan itu. Lalu scene berganti yang menampilkan pemandangan bukit berbatu yang cukup indah. Serta ada seorang anak yang sedang tertidur pulas di atas bukit batu itu. Sepertinya dia sedang bermimpi indah. Itu bisa dilihat dari ekspresinya saat tidur. Namun di kala tidurnya yang tenang, dia kedatangan seekor beruang yang cukup besar, yang sudah berada tepat di sampingnya, dengan mata yang berbinar dan air liur yang menetes. Sepertinya dia ingin melakukan sesuatu kepada anak di depannya itu. Dia juga sempat mengatakan kata bira. Dia menyiapkan cakarnya yang besar dan tajam sambil melihat tajam ke arah anak kecil itu. Lagi-lagi dia berkata bira dengan tampang yang begitu seram, seperti mau menyerang anak itu. Ya, ternyata dia hanya ingin membangunkan anak kecil itu yang bernama Bira. Terlihat mereka sangat akrab, sampai-sampai beruang itu menjilatinya, upaya untuk membangunkan Bira. Dengan terus menjilati, dia berkata ingin segera sarapan karena perutnya sudah terasa lapar. Di situ Bira sempat kesal karena diganggu saat tidur pulasnya. Ternyata anak-anak beruang itu sudah kelaparan dan ibunya meminta Bira untuk menangkap ikan di sungai. Bira sempat mengelaknya untuk mencari makanan mereka sendiri. Tapi beruang itu beralasan bahwa dia tidak suka jika tangannya bau amis. Bersamaan dengan itu, Bira melihat sesuatu di sekitar sana. Ternyata tak jauh dari sana ada asap hitam dari balik bukit batu. Seketika dia teringat dengan ucapan kakeknya. Kalau ada asap hitam berarti ada pertanda yang buruk yang sedang terjadi di sana. Mau bagaimanapun itu jadi membuat dia semakin penasaran. Tapi dia segera menepis rasa penasarannya.
Bira benar-benar tidak peduli mau itu asap atau apapun itu. Dia tidak akan mendatangi tempat itu karena dia terus mengingat pesan dari kakeknya. Lebih baik menghindari hal yang merepotkan. Untuk sekarang menatap ke arah itu pun dirasa jangan, ujarnya sambil bergegas menangkap ikan dengan menuruni bukit batu dengan santainya. Para beruang juga berpesan untuk cepat kembali serta membawakan ikan yang banyak. Menu sarapan mereka kali ini adalah ikan bakar. Bira akan ke sungai dulu dan berpesan kepada beruang-beruang itu untuk mencari kayu bakar selagi dia mencari ikan. Sepertinya Bira bukan anak biasa karena dia melompat begitu tinggi sampai-sampai sejajar dengan burung yang sedang terbang. Lalu scene berganti yang memperlihatkan indahnya pemandangan kedalaman hutan dengan dihiasi oleh suara hewan liar dan juga terdapat suara hewan yang berlari. Ternyata itu pendekar tombak yang sedang berlarian dengan cepat sambil menaiki tunggangannya. Mungkin dia sedang melarikan diri karena dikejar oleh anak buah wanita cantik. Nampaknya dia juga mengambil sebuah simbol yang dipakai wanita itu. Entah apa yang dimaksud dari pendekar tombak yang memakai simbol itu. Apakah simbol itu sangat berarti untuknya sampai-sampai dia harus bertindak sejauh ini? Dilihatkan juga di belakang pendekar itu ada sebuah kendi-kendi besar yang menggelinding yang sedang mengejarnya. Dia berusaha untuk menghindari kejaran dari lawannya. Sayangnya kendi-kendi itu mempunyai kecepatan yang luar biasa karena mampu mengejarnya dengan santai. Ternyata ada sesosok makhluk yang berada di dalam salah satu kendi itu. Dia tertawa puas dan berkata ke pendekar tombak untuk terus berlari saja karena hal itu cuma menjadi kesenangan untuknya. Dilanjutkan sosok itu yang melancarkan serangannya dengan menggunakan senjata trisula untuk melihat kemampuan orang yang sudah berani mengarahkan senjatanya pada ketua sekte mereka. Senjata trisula mengarah dengan cepat ke arahnya dan pendekar itu berusaha untuk menangkis serangan yang mengarah kepadanya. Dia berhasil menangkis serta melancarkan serangannya sampai membelah tong itu. Tapi dia merasakan sesuatu yang akan keluar dari dalamnya hingga ekspresinya berubah. Benar saja, segerombolan ular berbisa keluar dari dalam kendi yang langsung menyerangnya. Pendekar tombak tidak mampu menghindari serangan dadakan dari segerombolan ular sampai-sampai dia berteriak. Saat ini kepalanya telah dikerubungi ular yang menjadikannya tidak bisa fokus dengan perjalanannya. Di kendi lain, sosok itu yang berada di dalam menyeringai karena tidak mampu menyerangnya. Seharusnya dia harus membelah kendi yang benar, ucapnya yang kegirangan. Tak lama dari itu, terlihat ular-ular yang menyerang pendekar tombak terbelah-belah karena perlawanan yang dilakukannya. Untuk sekarang yang menghalangi pandangannya telah berhasil dia singkirkan. Tapi semua itu belum berhenti, di mana kendi-kendi yang dikendalikan oleh sesosok makhluk itu yang masih mengikutinya dengan cepat. Ditambah lagi, dia terkena gigitan dari ular. Bisanya juga bereaksi dengan cepat yang mengalir mengikuti pembuluh darah hingga dia harus menahan rasa sakit sambil berlari dan bertahan dari serangan lawannya. Makhluk yang mengendalikan kendi-kendi itu mempermainkan pendekar tombak dengan memprovokasinya dan membuatnya bingung karena dia berkata di dalam salah satu dari kendi-kendi itu. Lalu scene berganti ke sebuah sungai di mana Bira sedikit menggerutu karena para beruang itu pilih-pilih soal makanan mereka dan tak mau mencarinya sendiri. Dia berbaik hati karena anak-anak beruang itu masih kecil. Kalau sudah besar, Bira tak mau mencarikan makanan lagi untuk mereka. Sepertinya menangkap ikan adalah suatu hal yang mudah untuknya. Bahkan ikan-ikan yang ditangkapnya cukup besar. Tumpukan ikan salmon terlihat sudah menggunung di belakangnya. Dia rasa itu sudah cukup untuk makan mereka. Tapi dia berpikir bagaimana caranya untuk membawa semua ini ke rumah. Bagaimanapun itu terlihat sangat banyak.
Tak mungkin jika dia harus membawa ikan-ikan itu tanpa wadah. Dia berniat untuk mencari wadah yang bisa membawa ikan-ikan itu dengan melihat sekeliling. Namun, tidak sengaja Bira melihat pendekar tombak yang masih berlari. Kembali ke pendekar tombak itu yang berusaha untuk menangkis semua serangan dari lawannya sambil menahan rasa sakit dari bisa yang mulai menjalar. Dengan keadaan yang sudah tidak prima, dia pun harus jatuh tersungkur ke sungai. Begitupun dengan kendi-kendi itu yang mulai mengelilinginya. Pendekar tombak benar-benar merasa kelelahan saat ini. Tenaganya habis karena pertarungan sebelumnya. Dengan susah payah dia harus bangkit dan bertahan melawan musuhnya kali ini. Sambil terengah-engah, dia menahan tubuhnya untuk tetap siaga dengan serangan yang akan datang. Dilanjutkan dengan kendi-kendi itu yang mulai berputar dengan cepat sambil mengelilingi lawannya. Makhluk itu tertawa dan menyuruh menebak dia berada di dalam kendi yang mana. Jika tebakannya benar, maka hadiahnya dia akan membunuh dengan penderitaan yang sedikit. Di dalam hatinya, pendekar itu berkata sendiri untuk tetap membuka matanya agar tidak pingsan. Namun ada hal yang tak terduga di sana. Dikala makhluk itu sedang mempermainkan pendekar tombak dengan memprovokasinya, tiba-tiba Bira sudah menempel di salah satu kendi itu. Tanpa basa-basi, dia langsung membuka tutup kendi dan memanggil makhluk di dalamnya dengan sebutan paman. Dia menanyakan apakah boleh meminjam satu kendinya. Makhluk di dalamnya sangat panik karena bagaimanapun tidak mudah menemukannya yang sedang bersembunyi di dalam kendi itu. Dia bertanya-tanya, sebenarnya siapa anak di depannya ini? Bisa-bisanya dia menemukannya dengan mudah. Tapi Bira masih kekeh dengan pendiriannya untuk meminjam kendi itu karena dirasa pas untuk menampung ikan salmon yang dia tangkap. Dan sebagai gantinya dia akan memberikan sebagian ikan yang ditangkap. Pendekar tombak itu hanya terdiam karena belum sadar dengan keadaan saat ini. Dengan tiba-tiba ada sesosok anak kecil yang mencampuri pertarungan mereka. Setelahnya tersadar, dia benar-benar khawatir dengan Bira. "Bocah, awas, itu sangat berbahaya, menyingkirlah dari kendi itu," ucapnya sambil berlari dan menghunuskan tombak ke arah kendi itu. Emang pada dasarnya Bira tidak tahu dengan keadaan sekarang. Dia hanya bisa melongo dengan kelakuan dari pendekar tombak itu. Setelahnya dia benar-benar menghancurkan kendi itu dengan tombaknya. Mau tidak mau Bira juga harus menghindar dari sana. Hal itu pun menyebabkan ledakan yang membuat air di sekitar sana berhamburan ke atas. Bira hanya melongo karena kendi yang mau dia pinjam benar hancur. Berbeda dengan pendekar tombak yang menatap tajam ke arah lawannya, apakah serangannya sudah mampu untuk melukai. Lalu sosok dari dalam kendi itu muncul dan mengatakan bahwa tawaran yang dia katakan tadi tidak berlaku. Dengan ditampilkan wujud dari sosok itu yang sangat menyeramkan. Karena tubuhnya menyatu dengan segerombolan ular dan memiliki paras yang aneh. Dia melanjutkan perkataannya, pendekar itu menemukan dirinya bukan karena usahanya sendiri. Dan membuatnya sangat geram. Sesuai dengan janjinya, dia akan membuat kematian pendekar tombak dengan penuh penderitaan. Tapi dia tidak mendengarkan provokasi dari lawannya. Dia hanya fokus untuk menjaga kesadaran dirinya yang mulai memudar karena racun yang diterimanya sudah menjalar cukup jauh. Sosok itu benar-benar murka saat ini dengan mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar dan menyeringai sambil mengeluarkan skill ilusinya yang ditujukan untuk membuat lawannya hanyut dalam pikirannya. Sepertinya skill itu sangat kuat hingga pendekar tombak langsung terkena efek ilusi. Bukan hanya dia, Bira yang memasuki area skill itu pun harus terkena dampaknya. Mata mereka memudar menjadi oranye. Sudah dipastikan saat ini mereka berdua telah jatuh di genggaman sosok itu dan tak mampu berbuat apa-apa karena telah hanyut di dalam ilusi mereka sendiri.
Sosok itu pun tertawa dengan puas karena melihat musuhnya tak berdaya di hadapannya. Dia semakin bersemangat untuk menyiksa mereka dengan ilusi yang mengerikan. Dan cerita pun to be continue. Baik Sobat Rebahan, kita lanjutkan cerita manhwa ini di video yang akan datang. Jadi tetap support Bobe Channel dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa berkembang untuk kedepannya. Oke, terima kasih.